Sekali lagi kita akan katakan seperti yang sudah biasa kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara bisa menjawab dengan apa yang sudah biasa kita sampaikan di atas. Sekali lagi dengan semangat Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Puji nama Tuhan. Beri pujian buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengucap syukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita ada. Dan kita semua boleh datang bersama untuk memuliakan namanya. Terlebih dahulu kita akan berdoa, kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas anugerah, berkat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami patut Tuhan pada pagi hari ini untuk datang kepadamu menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang mempunyai kerinduan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Biarlah Engkau akan menghentar sampai di tempat ini untuk kembali bersama memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan namanya. Dan kita akan bersuka dengan Tuhan atas kebaikannya. Amin. Haleluya Yesus. Kita akan mengucap syukur, kita mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkasa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sembahyang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya.
Raja yang mulia. Karena kita mempunyai Tuhan yang besar, yang patut kita tinggikan pada pagi hari ini. Dengan sukacita kita akan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami Yesus. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, adik.
Pagi ini kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan hati kita, dengan kerendahan hati kita. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ingin mendatang dengan penuh kerinduan kami. Dan kita akan merenungkan betapa baik Tuhan kita dalam hidup kita yang sudah memelihara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa atas kasih-Mu buat kami. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Kita katakan sekali lagi. Jiwaku merindukanmu. Benar Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Benar Yesus, kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Biarlah pada pagi hari kita datang pada Tuhan dengan kerinduan hati kita. Jiwaku merindukanmu. Haleluya Yesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri kita pujikan pujian ini. Merindukanmu, ini kami Tuhan. Ya Allah, kami mau datang kepada Engkau ya Yesus. Kami mau menyembah dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haus kepadamu. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kita katakan Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Bapa. Kami rindu datang padamu. Jiwaku merindukanmu. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita akan merenungkan
betapa baiknya Tuhan buat kita, yang sudah memberikan kesehatan sampai dengan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang hidup, Kami mau bersyukur padamu Yesus. ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Amin. Haleluya Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jemaat saja yang akan menyanyikan pujian ini. Ku bersyukur. Benar Tuhan. Kami mau bersyukur pada pagi hari ini Yesus. Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kita katakan, Tuhan kami mau bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami izinkan Engkau bekerja dalam pribadi kami pada pagi hari ini. Kami izinkan Engkau berkarya dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami siap Tuhan, hati kami terbuka oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengar, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sehingga sepanjang pemberitaan firman-Mu, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sampai sejauh mana suara hamba-Mu ini terdengar, bahkan yang akan mengikuti lewat YouTube, Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Mari langsung saja bersama dengan saya kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-94. Sebenarnya ayat dari pertama tapi saya langsung saja mulai baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-94. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab boleh melihat, menyimak dalam Alkitab masing-masing. Yang tidak membawa Alkitab boleh lihat di layar yang ada di depan. Kalaupun pengen lihat Alkitab tapi nggak bawa, lihat Alkitab temannya tapi minta izin dulu. Permisi, boleh nggak saya lihat? Nah gitu kan, jangan ngintip-ngintip, mending sekalian lihat. Amin, sudah dapat? Puji Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batuku perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Memang dalam kitab Mazmur banyak kalimat-kalimat yang kita kadang gak nyambung ya. Betul ya Bapak Ibu, kalau baca di kitab Mazmur kadang maksudnya apa ini? Kok tiba-tiba ada kalimat ini tapi bawahnya kayaknya gak nyambung dengan yang atas. Tapi pada pagi hari ini boleh tampilkan ayat 12. Stay di situ aja dulu ayat 12-nya. Nah, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Bapak Ibu pada waktu anak atau kita semua pada waktu kita lulus sekolah, lulus kuliah, menikah, apalagi ya, dapat kerjaan, punya anak, pasti yang seringkali kita ucapkan atau orang lain ucapkan dalam kehidupan kita, puji Tuhan, akhirnya rencana Tuhan terlaksana. Betul ya? Lulus tepat waktu gitu. Berjalan sesuai dengan target, puji Tuhan. Rencana Tuhan
tidak pernah gagal dalam hidup saya. Betul ya? Itu kalimat-kalimat yang umum, yang real kita dengarkan pada waktu kita merasakan, mengalami atau kita mendengar orang lain mengalami hal-hal yang terjadi sesuai apa yang direncanakan. Pencapaian tertentu untuk masyarakat secara umum identik dikatakan keberhasilan. Jadi dunia ini kalau katanya keberhasilan itu identik dengan apa? Semua yang ingin dicapai terlaksana. Tapi bagaimana kalau misalnya gak naik kelas, gak lulus kuliah, di DO, gak menikah, itu masuk kategori sama. Sudah menikah, gak punya anak. Gak punya anak, kebalik ya. Gak punya anak-anak gitu. Sudah lulus kuliah, nggak kerja. Apalagi ya yang sakit nggak sembuh-sembuh. Pasti pemikiran masyarakat secara umum kalau lihat bertolak dari yang saya katakan di awal, identik itu tidak berhasil. Betul ya? Alias gagal. Tapi bagaimana, apakah itu membuktikan seseorang tidak menggenapi rencana Tuhan? Terus kita bilang, oh orang yang berhasil kerjanya, rencana Tuhan tercapai atas kehidupannya. Orang yang tidak bekerja sampai saat ini, rencana Tuhan tidak berhasil dalam kehidupannya. Orang yang sakit disembuhkan, rencana Tuhan bekerja atas kehidupannya. Orang yang sakit gak sembuh-sembuh, rencana Tuhan gagal atas kehidupannya. Betul? Itu penilaian dunia, identik seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pada kenyataannya untuk membuktikan rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kita bukan dibuktikan dari keberhasilan kata dunia. Bukan ditolak ukurnya bukan apa kata dunia. Bukan saya bilang gak usah kerja wes, gak apa-apa kok tetap rencana Tuhan gak gagal. Bukan seperti itu juga. Tapi kalau identik keberhasilan dunia ini sesuatu yang mencapai target, yaitu saya katakan tadi, orang gak menikah, aduh saknore rencana Tuhan gagal. Setelah dia menikah masih ada aja target dunia ini, gak punya anak. Wah gimana rencana Tuhan? 10 tahun kemudian dapat anak, mek 1. Mau anak kedua lamanya minta ampun dikatakan. Loh akhirnya gagal juga rencana Tuhan. Anaknya mah 1. Anak orang tua zaman dulu anaknya. Wih kesebelasan bisa jadi pemain sepak bola kan gitu. Itu ukuran penilaian dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan ini. Konteks dalam Mazmur pasal 94 ini kurang lebih seperti yang saya katakan di awal. Pemazmur mengalami satu ketidakadilan dalam kehidupannya. Mengalami satu perbandingan yang terjadi dengan yang ada di dunia saat itu. Satu intimidasi yang terjadi oleh pemazmur ini, Alkitab tidak mencatat siapa namanya, tidak ada konteks latar belakang dia dari daerah mana dan lain sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca Mazmur ini mulai dari ayat pertama sampai ayat yang 11 sebelum 12 ini, ada banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pemazmur. Dan mungkin ada orang yang saat itu bilang seperti ini, mana Tuhanmu, kamu gagal kok, buktinya apa, kamu tertindas. Itu yang dialami oleh pemazmur di dalam konteks Mazmur 94 ini. Sehingga judulnya di Alkitab Allah pembela keadilan. Mana Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ketiga dikatakan, berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Berapa lama lagi saya hidup di dalam tekanan? Oh rencana Tuhan gagal dalam hidupmu. Wah semua tangan menuju ke sini. Hanya karena apa? Ya itu tadi. Mungkin kita tidak rencana kita gagal. Mungkin kita harus di PHK. Usaha kita yang sudah kita rintis tidak berhasil. Mungkin ada hal-hal. Oke lah, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan padahal kita sudah mau belajar move on, belajar bangkit dari kegagalan itu. Tapi intimidasi pola pikir keberhasilan dunia yang membuat akhirnya kita tidak
bisa berbuat apa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Di saat-saat pemazmur mengalami hal-hal tertindas. Di saat-saat pemazmur mengalami bahwa kehidupannya tidak bisa lagi bisa melakukan apa-apa. Oh, mungkin benar rencana Tuhan gagal dalam hidup saya. Oh, mungkin benar apa kata orang-orang tentang saya. Di saat pemazmur ini sudah mulai mentok, sudah mulai putus asa dengan tekanan-tekanan penilaian-penilaian dunia. Ada satu statement yang luar biasa di ayat yang ke-12 tadi. Hilang dia. Celing. Pemazmur bilang, sama-sama katakan, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Ada 2 kata yang saya mau kita perhatikan baik-baik. Ada kata hajar dan ajar. Sini banyak bapak guru, banyak siswa, bapak ibu guru ada siswa. Kalau saya buka aja di kamus, kalau hajar itu memukul ya, hajar dia memukul sampai jerah, mungkin seperti itu. Bisa bicara tentang hukuman. Tapi kalau bicara tentang ajar itu memberikan petunjuk, ada petunjuk yang diberikan supaya diketahui. Jadi guru-guru itu mengajar, berarti kan kata dasarnya ajar. Untuk memberitahu tentang apa yang belum diketahui. Kalau hajar ya nyentil, diperingatkan mungkin ya, lebih diperingatkan secara ya dengan menggunakan tangan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau garis bawahi, memang kata hajar dan ajar ini penuh kontroversi di dunia pendidikan ya. Di dunia pendidikan ada banyak guru-guru di sini. Kalau di dunia pendidikan itu kebanyakan hanya dipakai kata ajar gitu ya. Mengajar, tidak boleh menghajar. Bukan di dunia pendidikan, di dunia ini juga parenting. Parenting sekarang kan lebih banyak orang tua disuruh pakai kata-kata. Jangan hanya mengajar, dilarang untuk menghajar. Bapak Ibu siapa di sini yang masih mengalami parenting? Parenting maksudnya pengajaran tentang mendidik anak. Siapa yang masih mengalami diajar dan dihajar? Pasti orang tua zaman dulu yang mungkin sekarang sudah punya cucu mengalami yang namanya diajar dan dihajar. Kalau yang zaman sekarang kayaknya kalau parentingnya ada dihajar langsung melapor ke polisi, KPAI ya. Sudah nggak ada lagi, nggak boleh, apalagi guru. Orang tua aja menghajar anak itu kalau ada yang lihat bisa dilaporkan sekalipun di orang tua. Tetapi yang saya mau lihat di sini firman Tuhan berkata malah sebaliknya atas penilaian dunia. Dikatakan berbahagialah. Ternyata berbahagialah orang yang kau hajar. Ternyata enak ternyata dihajar. Malah orang-orang yang dihajar itu berbahagia. Kalau lihat kalimat ini ya, kita terjemahkan bebas. Berbahagialah orang yang kau hajar. Dan di sini yang menghajar siapa? Tuhan. Di situ ada kaunya huruf besar ya. Kau, Tuhan. Pemazmur mengalami bahwa di situasi-situasi sulit yang dia hadapi, dia melihat satu pengalaman pahit yang luar biasa yang dia alami di sepanjang hidupnya saat itu di konteks ini. Di tengah-tengah masa-masa sulitnya, di tengah-tengah pergumulan yang berat dalam kehidupannya, dia menemukan bahwa pengalaman-pengalaman yang dia alami itu merupakan bagian dari satu kebahagiaan pada waktu dia berada di dalam Tuhan. Dia merasa bahwa pada waktu dia mengalami masa-masa yang sulit yang ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemazmur di tengah-tengah masa putus asanya dia melihat bahwa oh ternyata Tuhan izinkan dia mengalami masa-masa sulit ini untuk membuat dia menjadi orang yang berbahagia. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pemazmur ini mungkin kurang lebih hampir sama dengan kita tapi bervariasi.
Seperti saya katakan di awal, mungkin pengalaman-pengalaman yang kita alami, intimidasi-intimidasi tentang standar keberhasilan yang kita alami di tengah-tengah masyarakat pada umumnya membuat kita merasa bahwa sulit untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kita melihat pemazmur pada waktu di tengah tekanan hidup yang dia alami, dia merasa bahwa tekanan-tekanan hidup yang dialami selama dia masih datang kepada Tuhan, selama hidupnya masih benar di hadapan Tuhan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk menghajar dia dan untuk mengajar dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 7. Kalau di HP ya, saya lihat di HP aja. Kalau di Alkitab, Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Mazmur pasal, kalau yang bawa Alkitab, Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kalau di HP, Mazmur 19 ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan seperti ini, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau diajar, ya diajar dikatakan di sini berbahagialah orang yang kau hajar, hajarnya nanti terakhir ya. Ya Tuhan, saya mau lihat dan yang kau ajari dari Tauratmu. Jadi ternyata masih berkaitan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin agar supaya firman Tuhan ini akan mengajar kita semua untuk memiliki pengalaman-pengalaman hidup, khususnya pengalaman-pengalaman di masa-masa yang sulit. Pengalaman-pengalaman seperti pemazmur. Pemazmur merasa bahwa Taurat Tuhan ini, ajaran-ajaran dari Taurat Tuhan ini, dari firman Tuhan ini yang membuat dia berbahagia. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan kalau kita lihat di Mazmur tadi itu menguatkan kita. Firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat dan banyak sekali. Sehingga pemazmur bilang, oh aku berbahagia. Tuhan ajar pakai Taurat Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat di kalimat di atasnya, paragraf di atasnya dikatakan berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Kalau tadi kan sudah diajar pakai firman Tuhan, kita sudah sering dengar. Saya mau fokus di berbahagialah orang yang kau hajar. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, kita lompat-lompat aja baca ayatnya biar cepat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5, ayat 7 dan ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat 5, 7 dan 11. Saya akan bacakan ayat 5. Ibrani pasal yang ke-12 firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Hai ayah mau ya tersenyum ini. Wah ada di Alkitab ternyata. Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata kita melihat bahwa kenapa pemazmur ini dia berbahagia, bisa kembali di Mazmur tadi ya. Dia berbahagia ketika Tuhan hajar karena firman Tuhan di Ibrani disinkronkan bahwa Tuhan sementara melatih. Bahkan diidentikan seperti seorang ayah yang menghajar anaknya. Bukan dari mimbar ini bukan berarti saya sarankan semua orang tua menghajar anaknya. Enggak gitu. Bukan seperti itu ya. Jangan nanti di YouTube terus dipenggal.
wow GS Jam apa mengajarkan orang tua menghajar puas anaknya. Bukan. Tapi di masyarakat umum zaman dulu khususnya yang mungkin Bapak Ibu mengalami juga. Orang tua menghajar anaknya semuanya untuk kebaikan. Pasti seperti itu. Saya pernah katakan, sering saya katakan, kalau misalnya anak sudah mau nyebrang, terus tiba-tiba kalau dia mungkin belum nyebrang masih aman-aman saja. Tapi kalau misalnya dia sudah mau menyeberang ternyata ada mobil lewat, hampir kena gitu. Pasti kayaknya ibu-ibu tangannya ini otomatis ya. Makanya kok, atau otomatis kayak ya spontan ya. Spontan pasti tangannya gini, aduh dibilangin kok. Padahal sebenarnya kayak eman gitu, gemes. Tapi kayak spontan itu kakimu sudah dibilang jangan nyebrang dulu. Tapi tujuan orang tua mungkin saat itu walaupun dengan spontan tadi. Tujuannya sebenarnya supaya melarang anaknya. Kan kalau sudah kejadian gak mungkin lagi dipukul karena sudah kejadian. Tapi karena belum kejadian makanya spontan seperti itu. Biasa gitu ya orang tua ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang jangan, ada CCTV banyak langsung dilaporkan. Tapi semuanya tujuan baik dan firman Tuhan menggambarkan di saat-saat pemazmur mengalami ini. Tuhan digambarkan sebagai seorang bapa yang menyayangi anaknya. Makanya firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Berbahagialah kalau Tuhan sentil sedikit. Hajar berarti pukul sedikit gitu. Kalau ajar tadi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita anteng-anteng. Tapi kalau saat kita mungkin mengalami hal-hal yang namanya DOSA. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak berbuat dosa. Bahkan tidak ada seorang pun yang dalam hatinya baru merencanakan dosa. Oh enggak sih, saya enggak pernah merencanakan dosa. Hati saya suci. Dalam pikiran saya enggak pernah ada memikirkan dosa. Karena firman Tuhan bilang masih dipikirkan pun itu sudah dosa. Baru direncanakan pun itu sudah dosa. Karena memang manusia hidup di dalam dosa. Dan pada waktu Tuhan mau menghajar kita, hey Grace, dosamu sudah seperti ini. Hai Grace, kamu mau nyebrang itu kamu nyebrangnya ada dosa. Dan cara Tuhan menghajar kita berbeda-beda. Dan pemazmur merasa bahwa di tengah-tengah ketidakadilannya, Tuhan sementara menghajar dia. Tujuannya apa? Supaya dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Awalnya dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Ternyata pada waktu Tuhan menghajar dan mengajar dia, tujuannya akhirnya apa? Supaya dia tahu, pemazmur tahu bahwa hey, kamu katanya percaya sama Tuhan. Baru hidup susah sedikit, sudah mulai komplain sama Tuhan. Mana imanmu? Benar, kamu hidup jatuh dalam dosa. Tapi kan saya bilang kalau jatuh ya bangkit, jangan tinggal terus dalam dosa. Betul ya? Karena ada namanya kasih karunia. Saya sering bilang sama anak saya, Nicholas biasanya sih, masih kecil-kecil itu sudah mulai nyelimur-nyelimur semi-semi bohong gitu kan. Karena dia pernah, kalau dia ke rumah temannya harus makan dulu dari rumah karena dia nggak suka makan nasi dingin. Nah itu rahasia umum. Kalau di rumah temannya setiap pergi pasti disuruh makan. Tapi karena dia lihat dulu, ma nasinya dingin. Lah kalau di rumah orang ya terserah lah mau dikasih apa ya. Makanya kalau pergi syaratnya harus makan terlebih dahulu dari rumah. Oh iya, tiba-tiba satu hari dia tidak sempat makan, pulang sekolah langsung pergi sama ke temannya. Iya mah janji saya akan makan di rumah teman gitu. Saya telepon pakai di HP temannya, dia yang angkat gitu kan. Nicholas sudah makan. Terus kedengeran kan suara temannya, bilang sudah gitu kan. Sudah. Hah sudah, biasanya kan orang-orang tua kan kalau kayak kurang yakin, pengulangan terjadi. Jadi hati-hati anak-anak, kalau ada pengulangan terjadi berarti tandanya orang tua mulai curiga. Pengulangan terjadi, benar sudah makan. Makan bakso mah,
Oh ya, makan bakso. Sama nasi gitu kan. Gitu. Terus habis itu temennya bilang iya. Karena kalau dia tidak makan nasi harus dijemput segera pulang, makan dulu baru balik lagi. Iya Ma gitu. Oh, jadi saya pikir, pulang ke rumah ini harus tanya lagi. Sampai di rumah saya tanya lagi. Nih tadi makan nasi enggak? Karena saya tekankan di nasi. Enggak Ma, langsung nangis. Loh tadi kenapa? Itu bohong maksudnya. Karena dia takut saya akan panggil. Tapi saya makan bakso kok Ma, makan bakso, makan bakpao, ada mie, ya macam-macam. Bukan yang Mama tanya, makan nasi. Akhirnya dia bilang, iya aku gak makan nasi Ma. Ketakutan dia. Berikut dia takut untuk bohong lagi. Gak tahu deh nanti, ya enggak lagi ya. Cuma kan namanya anak-anak. Jadi setiap hari selanjutnya, Nikola sudah makan? Belum Ma, tapi gak apa-apa ya. Iya. Karena apa? Belas kasihan Tuhan seperti itu. Lebih baik orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan mengakui kesalahannya itu lebih dihargai daripada orang yang sudah berdosa tapi tetap aja hidup dalam dosa. Mungkin benar hukuman sosial akan kita terima, tapi gak peduli karena Tuhan akan terima kita daripada kita hidup-hidup terusan dalam dosa. Saya bilang sama Nikolas, loh Mamang, kenapa kamu bohong? Takut Mama marah. Itu kan standar jawaban orang tua. Jawaban anak ke orang tua. Takut Mama marah. Ya benar, tapi Mama akan lebih marah kalau kamu ketahuan bohong. Betul ya? Biasa orang tua gitu kan. Lebih baik anak mengaku walaupun tetap akan dimarahin. Itu rahasia. Tetap akan dimarahin tapi kadar marahnya itu tidak akan lebih daripada ketika dia bohong dan bohong dan bohong terus. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu kita manusia ini rentan dengan yang namanya dosa. Makanya Tuhan perlu hajar kita dengan standar hajarannya Tuhan. Karena Tuhan tahu, di ajaran kita kasih karunia itu selalu terbuka buat kita semua. Kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, cepat-cepat bangkit dari dosa itu, keluar dari dosa itu. Karena firman Tuhan dikatakan di sini di Mazmur, kasih setia Tuhan tidak pernah terlepas dari dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya bukan anti dengan orang yang berdosa gitu, mungkin Tuhan bilang gitu. Saya enggak anti dengan orang yang berdosa. Karena apa? Memang tujuannya Tuhan untuk datang ke dunia ini, untuk mencari orang-orang yang berdosa dan siap dihajar. Artinya diingatkan kembali untuk kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Pemazmur, dia mengalami hal yang seperti itu. Sehingga dalam kehidupannya, dalam tekanan hidupnya, dalam persoalan hidupnya, dalam intimidasi-intimidasi yang terjadi, dalam kehidupannya yang mungkin penuh dengan dosa, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di sini pemazmur katakan seperti ini. Tadi berbahagia, kita ayat 13 sudah boleh pindah. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Jadi pemazmur mengalami bahwa ternyata hajaran Tuhan, peringatan Tuhan, entah itu sakit, apapun itu, terserah orang mau bilang, sakitnya dia hukuman Tuhan, gak apa-apa. Kalau memang Tuhan menghukum, menghajar kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Gak apa-apa, asal kita sadar bahwa itu untuk membawa kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Kalau mungkin ada khotbah yang keras, gak apa-apa Tuhan nyelekit-nyelekit sedikit. Berarti Tuhan sementara mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mungkin kalau Tuhan tidak ingatkan kita, hey Grace kamu tadi nyebrang hampir ketabrak loh. Mungkin kita sampai detik ini mungkin kita gak akan takut dengan penyeberangan. Tidak akan berhati-hati, akan asal nerabas aja misalnya seperti itu. Dikatakan di sini Tuhan dia menenangkan, untuk menenangkan. Misal orang itu pada waktu mengalami masalah minimal dia tenang, betul ya. Dia nggak perlu jalan keluar yang lain. Di sini pemazmur melihat di tengah-tengah ajaran dan hajaran Tuhan yang begitu kuat yang terjadi dalam kehidupannya lewat pengalaman-pengalaman hidupnya.
entah itu intimidasi orang, masalah-masalah yang saya sudah jabarkan di atas. Pemazmur melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah mengabaikan orang-orang yang terus-menerus mengenal akan Dia. Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap seruan-seruan orang-orang yang terus-menerus mencari wajahnya. Sehingga pemazmur yang awalnya dia mengeluh, dia menyadari bahwa Tuhan sementara menghajar saya lewat situasi-situasi saya. Tuhan sementara mengajar saya lewat situasi-situasi yang saya alami. Buktinya apa? Buktinya selama saya mengalami masa-masa sulit, mungkin saya tidak melihat pertolongan Tuhan, belum melihat pertolongan Tuhan, tapi saya punya keyakinan Tuhan ada di sekitar saya. Pengalaman kalau orang tua antar anak ke TK, pengalaman saya antar Kesya. Kalau antar Nicholas aman. Pertama kali kalau datang ke sekolah, ini saya kasih contoh yang di Sang Timur. Karena kalau Bapak Ibu ke Sang Timur itu ada gerbang utama, sama masuk ada gerbang kedua yang harus ditutup. Gerbang kecil, gerbang pintu yang ada besi-besinya itu. Baru masuk kelas. Waktu pertama kali saya mengantarkan karena nggak ada pengalaman gitu. Pertama kali antar sekolah gitu, pasti semua masuk ke kelas. Biasa gitu kan. Orang tua ikut duduk di kelas. Takut nanti anakku kenapa-kenapa, nanti anakku nangis, bisa gitu. Hari kedua, hari ketiga, Bu Guru, Bu Diana ada. Bu Guru langsung bilang, orang tua tunggu di depan kelas ya. Supaya anak-anaknya bisa mandiri. Oke, masih duduk di depan kelas, pintu dibuka sedikit, masih ngintip-ngintip. Masih mantau gitu. Berikut hari selanjutnya, ini di Sang Timur. Hari selanjutnya guru-guru mulai bilang, orang tua keluar dari gerbang kecil, di ruang tunggu ada ruang tunggu. Tiba-tiba pas waktu semua orang tua dengan berhati turun di ruang tunggu, tiba-tiba ada yang bunyi pintu kudang, ada yang bunyi anak teriak nangis, mama. Langsung kita sama-sama orang tua bilang, aduh itu anaknya saya, aduh bukan, itu suaranya anak siapa ya? Ada mulai rasa khawatir, aduh kira-kira gurunya bisa ngatasi enggak ya? Jangan-jangan mereka terjadi pertempuran di dalam sana. Mulai teriak, anak-anak yang enggak kenapa-kenapa lihat temennya teriak, ikut teriak jadi rame. Akhirnya kita bisa ngintip, gurunya bilang, maaf ibu-ibu tetap di luar. Tapi namanya ibu-ibu kan, satu masuk, tolong liatin, misalnya si Kesya aman enggak? Aman, oh lega. Akhirnya bisa. Nah mungkin saya menggambarkan ayat ini, menggambarkan statement bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah mengabaikan kita. Mungkin sih kita sama seperti anak TK ini. Aduh mamaku di mana ya, mamaku di luar tinggalkan saya sendiri. Padahal mamanya itu lagi stres juga, senewan, ngintip-ngintip. Aduh aman dia. Belum bisa menolong tetapi pasti tidak pernah lepas dari pantauan orang tua, betul ya? Begitu juga dengan Tuhan, mungkin Tuhan belum menolong kita. Aduh si Grace sudah terkapar, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bilang, Tuhan di mana engkau? Percayalah bahwa di situasi-situasi sulit pun Tuhan sebenarnya tidak mengabaikan kita semua, amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, tapi Tuhan lagi mencari cara yang tepat untuk mengajar kita di tengah-tengah hajaran-hajaran yang ada. Tuhan sementara mencari waktu yang tepat untuk tiba-tiba muncul. Ini loh pertolongan Tuhan. Tapi yang Tuhan ingin kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan umatnya yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Ini butuh ilmu pengenalan yang luar biasa, ngebatin tok, betul ya? Gak ada tapi batin, yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Caranya apa? Ya tadi, siap diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan umatnya, di situ kita akan menemukan bahwa benar tingkat pengenalan kita kepada Tuhan sudah mulai ada di level yang tinggi. Karena apa? Ada orang yang percaya Tuhan kalau dia melihat mujizat.
Pemazmur di konteks ini belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi dia punya satu keyakinan, sekalipun saya harus pontang-panting di tengah-tengah hidup ini, tapi kalau saya percaya sama Tuhan, saya yakin Tuhan sementara memantau kehidupan saya. Amin. Itu tingkat pengenalan yang tinggi. Kalau kita tidak punya tingkat pengenalan kepada Tuhan yang tinggi, ada keraguan dalam hati kita pada waktu kita diterpa masalah, Tuhan mana nggak ada, Tuhan nggak ada. Tapi kalau kita punya tingkat pengalaman dengan pengenalan akan Tuhan tinggi, pada waktu kita mengalami masalah, kita bisa katakan dalam hati kita, saya pasti bisa lewati semua ini. Kapan? Mbo, Raro, nggak tahu. Tapi ada satu keyakinan, Tuhan bersama-sama dengan saya. Ada satu ketenangan. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan seperti ini. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Satu statement yang luar biasa. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, ini belum ditolong loh ya. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat saya, kalau bukan Tuhan yang membela saya, kalau bukan Tuhan yang menolong saya, mungkin hidup saya tidak sama seperti sekarang. Mungkin saya bisa gantung diri kalau jalan pintas. Ya kalau mati, kalau enggak mati. Saya mau pergi ke jalan depan sini, terus kalau ada bus yang lewat saya mau dilindas bus. Ya iya kalau mati, kalau enggak mati kan gitu. Tapi kalau kita punya tingkat pengenalan terhadap Tuhan yang luar biasa, kita akan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Ada satu keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kalau kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan rangkaian pengajaran Tuhan dan rangkaian penghajaran Tuhan, itulah yang akan membuat kita dikatakan berbahagia. Karena apa? Karena di sana kita akan menemukan pertolongan Tuhan belum ada, tapi keyakinan kita terhadap pertolongan Tuhan itu sudah ada. Amin. Keyakinan kita terhadap penyertaan Tuhan itu sudah nyata. Sehingga pemazmur yang awalnya dia mulai tanya keadilan Tuhan, di bagian terakhir dari teks ini, dia menyatakan bahwa benar, kalau bukan Tuhan yang menolong dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang menolong dia, kalau bukan Tuhan yang menolong saudara dan saya, kita hanya sebutir debu, gitu? Butiran, ya tanpa kamu saya butiran debu. Wah gitu kan. Mungkin kita bisa katakan Tuhan di doa-doanya, bukan ke orang lain aja. Tuhan tanpamu aku bagaikan butiran debu gitu. Kalau bukan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berbahagia kalau Tuhan izinkan firman Tuhan yang keras datang kepada kita. Berbahagia kalau ada nasihat-nasihat Tuhan yang keras datang ke kehidupan kita karena kita sementara diajar oleh Tuhan. Berbahagia kalaupun kita harus dihajar oleh Tuhan. Mau lewat masalah pribadi, lewat keluarga kita, lewat pekerjaan kita, lewat sakit penyakit kita dan lain sebagainya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari ajaran Tuhan dan hajaran Tuhan. Tujuannya agar supaya apa? Kita memiliki pengalaman, pengenalan akan Tuhan. Sehingga di hari-hari kemudian, kalaupun Tuhan belum menolong kita, ada satu keyakinan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong, saya tidak bisa apa-apa. Kalau bukan tangan Tuhan yang akan menolong kita. Ada satu ayat yang kita mau baca di sini, ayat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ini satu jaminan kepada kita dari Tuhan. Tapi Tuhan kebanyakan orang khawatir tentang uang. Makanya di sini konteksnya uang.
Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita sendirikan itu, perhatikan ayat selanjutnya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini firman Tuhan. Suami kita mungkin akan pergi meninggalkan kita walaupun pada waktu menikah ada janji sehidup semati tapi dia meninggal duluan katanya sehidup semati. Makanya kan ada yang bilang suaminya meninggal istrinya pengen ikut meninggal. Kan kita perjanjian di altar sehidup semati. Kamu hidup kita hidup, kamu mati aku pun mati gitu. Tapi gak ada ternyata yang dunia yang punya janji seperti itu. Sekalipun kita sayang-sayangnya, sekasih-kasihnya kepada orang yang kita sayangi, orang tua pasti akan meninggalkan anaknya. Dalam konteks positif loh ya, bukan pergi dari rumah gitu. Orang tua pasti suatu hari akan meninggalkan anaknya. Suami akan pergi meninggalkan istrinya, istrinya akan pergi meninggalkan suaminya dan sebagainya. Orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita pasti suatu saat akan pergi meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Saya percaya situasi-situasi yang kita alami sehari-hari ini mungkin banyak tingkat kesulitannya berbeda-beda. Tapi tujuan kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami di tingkat kesulitan seperti itu dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tetap mendapati kita setia kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sementara membawa kita kepada satu pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Kita sementara membangun investasinya ke atas. Mungkin orang dunia akan menyepelekan kita. Mungkin orang sekitar kita akan mengintimidasi kita. Tapi percayalah kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita akan melihat bahwa hari-hari kita akan dilimpahkan dengan kebahagiaan. Amin. Karena apa firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kuajar dari Tauratku. Kalaupun hari-hari ini kita ada melakukan kesalahan-kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, belum terlambat Bapak Ibu untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Katakan Tuhan, ampuni saya, hajar saya Tuhan. Hajar saya Tuhan, karena saya tahu saya akan menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Dan saya akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mungkin kita malu katakan iya saya lagi hidup dalam dosa. Mungkin orang-orang kita akan merasa terintimidasi kalau kita katakan itu. Enggak usah katakan ke orang-orang lah. Orang-orang gak perlu tahu kita dosa apa. Yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, katakan Tuhan saya sudah melakukan satu kesalahan. Saya ingat betul bahwa Pendeta Tobing sering katakan bahwa doa yang paling cepat dijawab Tuhan. Apa? Doa minta ampun kepada Tuhan. Saat ini juga, detik ini juga kita bilang Tuhan ampuni saya tadi saya bohong. Pengampunan terjadi detik itu juga. Amin. Berbahagia orang yang mau membuka hatinya untuk terus diajar Tuhan dan dihajar oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah. Pujakan nama Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdiri, pemain musik, singers boleh maju ke depan. Kita percaya firman Tuhan yang menguatkan kita setiap hari. Mungkin akan ada yang berkata, Grace kamu sih hidupnya enak-enak aja kelihatannya. Saya ini loh yang sengsara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kalau bukan Tuhan, kita mungkin tidak bisa ada sampai dengan saat ini. Haleluya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang mungkin di mata dunia sangat-sangat sulit. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Percayalah dalam hati kita lewat pengenalan akan Tuhan. Pada waktu kita semakin membangun hubungan kita kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin hari, semakin meningkat. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
pujian ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari kita saat ini sementara menanti janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sementara diajar dan dihajar oleh Tuhan. Terimalah itu dengan segenap hatimu, dengan penuh kerendahan hati. Karena engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan akan mengangkat engkau lebih lagi. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Kalaupun engkau berkata, Tuhan saya sudah tinggalkan dosa, tapi izinkan Tuhan mengajar kita setiap saat lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, untuk membangkitkan iman kita. Sekali lagi dari awal katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Dengan iman katakan, kami pasti menang Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku, yes. Hidup kami bukan karena perkataan dunia ini, bukan karena penilaian dunia ini, tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Kau berkata bahwa kami menang, maka kami pasti menang. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Mari bersama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku benar, Engkau akan pulihkan hidup kami Tuhan. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah selesai disampaikan pada pagi hari ini. Tapi kuasa firman Tuhan itu akan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Apakah Bapak Ibu sementara diajar oleh Tuhan ataupun sementara dihajar oleh Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, kalau kita buka hati kepada Tuhan dan kita izinkan Tuhan mengajar dan menghajar kita, mungkin sedikit lebih sakit, mungkin sedikit lebih keras dari biasanya. Tapi kalau sampai saat ini kita masih tetap berpegang teguh kepada Tuhan, di saat sakit karena hajaran Tuhan, kita akan tetap berbahagia. Mungkin ukuran dunia kita tidak berhasil, karena mungkin tingkat pendidikan kita yang terbatas. Mungkin ukuran dunia kita tidak berhasil karena kita belum menikah. Mungkin tingkat ukuran dunia kita belum berhasil karena belum punya anak, belum punya anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Mungkin tingkat keberhasilan pemikiran dunia kita tidak berhasil karena kita belum bekerja, belum mendapat pekerjaan. Ataupun dunia menyatakan kita belum berhasil karena kita menjadi orang yang sakit-sakitan padahal kita sering kali berharap sama Tuhan. Tapi saya mau katakan pada pagi hari,
tambahkan iman percaya kita lewat ajaran Tuhan. Dan kita akan melihat situasi-situasi kata dunia yang kita belum berhasil akan dijadikan Tuhan peningkatan iman kita, akan dijadikan Tuhan untuk kita melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang lain tidak tahu dosa apa yang kita lakukan. Tidak peduli orang tahu atau tidak tahu. Tapi yang Tuhan mau saat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan buat ajaran-Mu. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat yes disediakan bagi. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami percaya di tengah masalah kami Engkau akan mengangkat dan memulihkan. Bagi Tuhan sekarang ada yang mustahil. Terima kasih Engkau mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan. Belum ada kata terlambat untuk kami kembali berbalik mencari wajah-Mu. Disediakan bagiku. Sekali lagi katakan, jemaat sajak menyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Amin, amin. Yes. Masa depan kami adalah tangan-Mu Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, satu pernyataan iman kami. Karena hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Ku diangkat dan yes. Mari katakan statement iman ini. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Apa yang menjadi kemustahilan dalam hidup saudara? Apa yang menjadi keraguan dalam hidup saudara? Saat ini percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
pribadi yang berbahagia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa menit ke depan saya rindu kita semua menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa Bapak Ibu Saudara. Bukan terima kasih karena berkat, keberhasilan, tetapi sebaliknya terserah Bapak Ibu mau katakan. Mungkin terima kasih buat sakit yang saya alami Tuhan. Mungkin saudara mau katakan terima kasih Tuhan buat keluargaku yang ada dalam masalah. Atau mungkin anak-anak muda atau siapapun yang berkata terima kasih Tuhan sekalipun mungkin orang tua saya tidak ada bersama dengan saya. Mari beberapa menit ke depan kita ucapkan syukur buat hal-hal yang menurut dunia engkau tidak berhasil. Tapi pagi ini kita mau katakan kepada Tuhan, sekalipun di situasi yang menurut ukuran dunia kita tidak berhasil, kita mampu mengucap syukur di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sakit penyakit yang kami alami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang mungkin sampai saat ini belum kami dapati. Terima kasih Tuhan buat pasangan hidup yang sampai saat ini kami belum dapat. Terima kasih Tuhan mungkin keturunan kami yang kami belum dapati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mungkin suami kami belum mengenal akan Tuhan. Sekalipun belum mengenal Tuhan tapi kami mengucap syukur kami masih ada. Karena kami tahu Tuhan sementara mengajar dan menghajar kami untuk melihat hal-hal yang mustahil terjadi menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami Tuhan. Tapi kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini kami sementara berusaha membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami tahu akan banyak tantangan-tantangan yang akan kami hadapi. Tapi dalam keyakinan kami, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan kami. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Apabila sampai dengan saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kami terus berdoa. Kuasa kesembuhan terjadi. Kami berdoa apabila ada jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Baik yang belum mendapat pekerjaan ataupun dalam kesusahan dalam pekerjaan bisnis mereka mulai merosot. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Mungkin ada jemaat Tuhan yang hadir saat ini bergumul dengan keluarga mereka. Baik itu ekonomi ataupun karakter suami dan istri atau anak dan orang tua, hubungan dalam keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bergumul, yang berputus asa dengan masa depan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada pengharapan yang Tuhan siapkan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa mungkin ada yang bergumul dengan intimidasi dosa yang mereka hadapi Tuhan. Intimidasi setan yang atas kehidupan di masa lalu ataupun hidup dalam kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau mampukan jemaat Tuhan untuk keluar menjadi pemenang dalam pergumulan dosa yang mereka alami. Sehingga kami boleh melihat jemaat GSJ Maranatha Family pada waktu kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan sementara membangun hubungan kami dengan Tuhan. Hari demi hari kami akan melihat kalau bukan Tuhan yang menolong kami tidak bisa menjadi apa-apa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Engkau materaikan dalam hidup kami. Jadikan kami
pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati kita. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara saat ini sedang dihajar dan diajar oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan pesan dari Bapak Gembala. Bapak Gembala mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pagi hari ini beliau sedang ada tugas di Banyuwangi. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus mendoakan pergi pulang dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ku bawa korban syukurku. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Persembahan keuangan kami serahkan di hadapan-Mu. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan hari-hari besar. Kami serahkan persembahan ini di hadapan-Mu. Mohon Tuhan akan menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, jemaat Tuhan yang sudah memberikan karena mengasihi Tuhan, kiranya Tuhan Kau akan mencurahkan berkat-Mu atasnya. Karena kami klaim janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola keuangan ini, kiranya boleh kami kelola dengan tepat, dengan benar, dan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, dan di hadapan organisasi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Evelyn.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi hari ini, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Grace yang sudah memberikan berkat melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pengumuman seperti biasa bahwa ibadah doa pagi akan kita adakan setiap hari pukul 4:30 sampai dengan selesai melalui Google Meet. Dan kecuali karena ada perubahan, hari Sabtu kita bisa berkumpul, berfellowship dan berdoa bersama di gereja. Khusus untuk hari Sabtu dan hari sebelumnya kita melalui Google Meet. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, kita terus mendukung, kita terus berharap supaya kita terus bisa bergabung dalam doa pagi ini. Dan selanjutnya untuk wanita terpuji bahwa hari Selasa pada tanggal 18 yang akan datang tidak ada kaum wanita, tetapi kita akan adakan ibadah padang yang akan diadakan di Santera Pujon. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar, kita akan bersama berangkat pukul 7 pagi dari gereja, dan yang lain yang sudah tahu tempatnya monggo kita persilahkan langsung menuju tempat. Dan untuk hari Rabu kita akan adakan ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini juga. Kita juga terus menghimbau untuk kita semua yang belum pernah hadir atau kita yang mempunyai kerinduan bersama-sama untuk datang berdoa bersama di malam hari pada hari Rabu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk hari Jumat kita MPC 2 sebagaimana seperti biasa kita akan adakan latihan sebelum pelayanan hari Minggu. Dan kita akan ibadah terlebih dahulu pukul 6 sore. Dan pada hari Sabtu seperti biasa kita dukung semua anak muda, remaja yang kita punya, saudara-saudara kita yang masih muda untuk datang di ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore. Dan khusus bagi para eksekutif muda kita undang bahwa pada tanggal 23 hari Minggu mendatang akan diadakan ibadah eksekutif muda yang bertempat di Villa Venus Songgoriti pukul 11 siang atau setelah ibadah sekolah minggu. Jadi untuk diperhatikan dan akan saya share di Info Mafa supaya kita bersama-sama bisa melihat pengumuman berikutnya. Demikian juga ada titipan dari Bapak Gembala bahwa kita menghimbau bahwa untuk mendukung penggalangan dana dalam rangka mendukung acara Camp Volution yang akan diadakan pada hari Jumat, tapi masih bulan Juni. Tetapi di sini diperlukan dana yang begitu banyak. Jadi kita semua yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan khusus untuk Camp Volution ini yang akan diadakan oleh Departemen Kaum Muda wilayah 1 Jawa Timur dan GSCA secara khusus. Jadi untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 30, yaitu hari Minggu tanggal 30 akhir. Kita di sini akan memberikan persembahan yang ada di depan, dan selanjutnya nanti akan dikoordinir oleh para usher. Kita akan berkeliling dengan memberikan kantong-kantong persembahan itu khusus untuk Camp Volution. Jadi kita akan bisa persiapkan dari rumah untuk tanggal 30 nanti, dan saya akan terus mengingatkan di Info Mafa, kita akan bersama-sama membantu acara ini supaya anak-anak kita yang tergabung di dalamnya juga diberkati dengan acara ini. Itu saja pengumuman dari kami, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Evelyn. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan akan mendengarkan setiap suruhan doa kami dan akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah pulihkan kami. Kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Kau berikan kekuatan baru kepada kami. Kami yang datang dengan masalah yang besar, Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, erat, tak terpisahkan oleh apapun juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika hari-hari kami boleh lalui, Tuhan menghajar kami, Tuhan mengajari kami dengan firman Tuhan untuk membawa kami boleh semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami semakin hari akan semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui, sepanjang waktu yang akan kami jalani. Biarlah kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Sertai langkah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, pimpin hidup kami, sehingga hidup kami tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami pulang menuju rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan akan menolong kehidupan kami, memberkati kami, menghantar perjalanan kami dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu dicurahkan atas hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput orang-orang yang saleh di hadapannya, yaitu kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.